semuanya, perkenalkan namaku Dewi Renganis dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi biologi populasi ikan, yaitu tentang rancangan kerja isolasi DNA. Simak ya. Prosedur kerja isolasi DNA. Tujuan dari isolasi DNA adalah mendapatkan DNA yang berkualitas dan konsentrasi bagus. Lalu hasil dari isolasi DNA ini adalah DNA genom. Cara kerja yang pertama, tambahkan 0,3 gram tisu ke dalam 1,5 ml. Kedua, tambahkan 200 mikroliter GT buffer ke dalam sampel menggunakan mikropipet. Lalu, sampel tersebut ditumbuk menggunakan mikropascal untuk menghiskan dan mengeluarkan selnya. Ketiga, homogenisasi sampel tersebut menggunakan vortex. Kemudian tambahkan 20 ml ke dalam sampel menggunakan mikropipet. Lalu shake selama 30 detik. Keempat, inkubasi selama 30 hingga 60 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Lalu diinvert 30 kali setiap 5 menit. Invertnya cara homogenisasi membentuk angka 8 atau membentuk simbol infinity. Kelima, tambahkan 200 ml GBT buffer ke dalam sampel menggunakan mikropipet. Kemudian di-shake selama 5 detik. Nah, GBT buffer adalah larutan penyangga sampel untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Keenam, inkubasi selama 20 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian invert 30 kali setiap 5 menit. Preheat EB ke 200 mikroliter per sampel dengan menggunakan suhu 60 derajat Celcius untuk emulsi. Tambahkan 200 mikroliter ether absolut ke dalam sampel menggunakan mikropipet. Shake selama 10 hingga 30 detik. Atau ini berguna untuk mengendapkan DNA. Lalu angka ke-9, sampel disimpan ke dalam freezer selama 30 menit. Angka ke-10, setelah 30 menit, sampel diambil dan transfer ke spin GD column menggunakan mikropipet. Angka ke-11, sentrifuge sampel selama 2 menit dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000. Setelah selesai, buang cairan bawah pada GD column. Langkah ke-12, tambahkan larutan 400 mikroliter W1 buffer ke dalam sampel menggunakan mikropipet. Nah, W1 buffer ini berguna untuk mereduksi protein dan memisahkan dari zat pengotor. Langkah ke-13, sentrifuge sampel selama 13 detik dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000. Setelah selesai, buang cairan bawah pada GD column. Langkah ke-14, tambahkan 600 mikroliter W2 buffer ke dalam sampel menggunakan mikropipet. Nah, W2 buffer ini berguna untuk mereduksi garam. Langkah ke-15, sentrifuge sampel selama 30 detik dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000. Setelah selesai, buang cairan bawah pada GD column. Lalu sentrifuge kembali selama 3 menit. Langkah ke-16, pindahkan sampel dari GD column ke tub 1,5 ml. Dan tambahkan 50 mikroliter preheat EB yang sebelumnya telah diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian tunggu selama 10 menit. Lalu sentrifuge kembali selama 30 detik dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000. Sekian dari saya, terima kasih.